Oke teman-teman, kita kembali lagi di Pakar Teknik. Video kali ini spesial, kita ngebahas kelistrikan dulu. Kita mau bahas seputar mesin-mesin dulu. Kebetulan di samping saya ini ada mesin kompresor. Agendanya saya mau ganti stop keran. Karena ini stop kerannya udah dol, jadi saat ditutup anginnya tetap ada keluar. Maka perlu kita ganti. Ini saya udah sediakan stop keran yang baru. Terus saya nanti juga akan bahas tentang kompresor yang udah saya beli ini. Jadi ini review jujur, saya mau kasih masukan ke teman-teman, khususnya yang mau beli kompresor, tapi masih bingung. Mau beli kompresor merek apa, tipe apa, peruntukannya untuk apa, dan keunggulan dan kekurangannya. Nanti saya akan jelaskan berdasarkan apa yang saya ketahui gitu, atau yang pengalaman saya tentang kompresor yang saya miliki ini. Oke, yang pertama, kita akan ganti dulu stop kerannya. Ini stop keran bawaannya, kita ganti. Alat yang perlu dipersiapkan yaitu adalah teman-teman bisa gunakan kunci Inggris atau kunci pas atau tang kombinasi juga bisa. Yuk kita coba eksekusi dulu. Buka dulu ini. Quick release kayak gini, ini nggak ada ya. Maksudnya nggak disertakan dalam pembeliannya. Ini saya beli terpisah. Lalu kita coba buka nih pakai kunci Inggris gini. Nah, ini dibukanya mudah aja. Gini. Nah, gini ya. Nah, ini bawaannya teman-teman ya. Bawaannya udah dol. Jadi kalau ditutup itu dia akhirnya masih keluar. Maka kita perlu ganti. Saya gantinya pakai yang ini nih, pakai merek Lipro. Ini Lipro bagus. Dia udah bersertifikat JIS, Japan Industrial Standard. Jadi kualitasnya udah nggak usah diraguin lagi. Ini juga keren warna biru. Jadi lebih masuk ke tulisan lakoninya sama warna biru. Oke, kita pasang. Oh ya, terlebih dulu jangan lupa kalau ada seal tip, pakai seal tip dulu. Ini kotorannya juga bersihin dulu ya. Oke teman, ini dia hasil pemasangannya udah selesai. Kita pasang kembali. Nah, gini ya. Set. Kalau masang quick release-nya pakai tangan mudah kok. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah dia teman-teman, top kerannya udah kita ganti nih, yang lama, ini yang baru. Jadi quick release-nya ini tuh beli terpisah. Jadi kalau bawaannya tuh cuma dapat ini aja stop keran, terus keluarannya yang kayak gini. Cuman kita ganti pakai quick release biar lebih memudahkan. Kalau pakai quick release lagi, jadi cara pasangnya mudah, lagi dorong sampai ngunci, klek, lebih cepat. Nanti kalau teman-teman mau cari aksesoris kompresor juga, nanti di video saya kasih rekomendasi tempat buat belinya di online. Ini saya juga pakai cabang 2, ada yang cabang 3. Terus saya buat ngisi angin, saya juga sama pakai dari brand Tekiro. Ini yang ada indikator jarumnya. Terus ini juga nozzle pakai Tekiro juga. Ini bahannya plastik bagus. Terus selangnya juga ini selang spiral kayak gini, anti kusut, ini pakai dari Tekiro juga. Ini nanti panjangnya bervariasi ya. Nah, ini yang ukuran 5x8 mili. Ini banyak nanti varian panjangnya. Tapi tenang aja, ini kalau panjang pun kalau disimpan nggak akan ngabisin tempat karena kan dia spiral gini, ngegulung sendiri. Oke, kita akan masuk pada pembahasan kompresornya. Jadi unit yang punya saya ini adalah dari brand Rakoni, seri Fresco 130X yang 1 HP 750 watt. Pastikan teman-teman kalau mau beli wattnya di rumah teman-teman itu listriknya daya berapa. Nah terus ini tekanannya di 8 bar atau di 115 PSI. Ini tuh kalau nggak salah ada 2 tipe, ada yang 110, ada 130. Maksudnya dia 1 PK 30 liter. Lalu ada juga yang 10 liter, dia tabungnya lebih kecil. Tapi teman-teman yang jadi kompresor itu kan meskipun tabungnya kecil, tabungnya gede, tekanannya sama 8 bar. Jadi intinya kalau kapasitas tabungnya lebih gede, maka angin yang disimpan tuh lebih gede, lebih banyak. Cuman sebanding juga listriknya juga konsumsi listriknya semakin besar juga. Ini yang saya punya adalah seri oilless. Jadi si kompresor itu setahu saya ada 2 tipe. Yang khusus listrik ini dia ada oil dan oilless. Yang membedakan secara fisik itu
Kalau yang oil itu dia ada cover hitam itu di sini. Kalau yang oilless terbuka gini. Terus ini ada bagian filter, ini juga rutin dibersihkan atau diganti. Ini tempat kapasitor. Nah, ini kalau jalan ini jangan dipegang ya, soalnya ini lumayan panas kalau dia gerak. Keunggulan dan kekurangannya, yuk kita bahas. Jadi sedikit saya mau bahas juga tentang kompresor yang saya miliki ini. Kenapa kok saya belinya yang listrik dan khususnya yang seri oilless? Kita nggak bicara brand ya, kita bicara jenisnya dulu. Jadi kompresor itu kan ada beberapa tipe, mulai dari kompresor listrik, ada kompresor mesin. Nah, mungkin yang sering teman-teman temui, khususnya di bengkel, tambal ban, dan lain-lain tuh biasanya pakainya itu yang mesin, yang pakai mesin bensin. Kalau di konstruksi mungkin ada juga yang lebih kapasitasnya gede, yang pakai mesin dongpeng, itu yang pakai diesel juga ada. Intinya gini deh, kita nggak usah terlalu melebar. Kenapa kok saya pilih yang oilless? Pertama, kembali lagi pada kebutuhan. Karena saya pribadi pakai kompresor ini cuma buat ngisi angin kendaraan pribadi aja. Terus kadang juga buat bersih-bersihin, kayak bongkar-bongkar apa, tuh kita bersihin pakai angin lebih enak. Terus kayak buat ngecat dikit-dikit gitu juga enak. Nah, gini teman-teman. Kompresor oilless ini yang jadi poin utamanya itu dia minim perawatan. Oke? Terus yang kedua, dia nggak berisik. Beda dengan yang oil, yang pakai oli. Yang pakai oli itu dia harus perawatan berkala, ganti oli, terus suaranya. Saya nggak suka suaranya itu, karena suaranya lebih senyap yang ini. Coba teman-teman kasih sharing juga pengalaman ke rekan-rekan yang lain yang punya seri oil sama yang oilless, suaranya lebih adem yang mana. Itu ya, itu yang jadi pertimbangan utamanya. Terus yang kedua, kenapa saya pilih kompresor listrik? Karena kembali lagi pada kebutuhan saya. Saya khususnya di rumah, udah pasti di rumah ada listrik, dan kapasitas listrik di rumah juga memadai, makanya saya pilih yang 1 HP 750 watt. Kenapa? Karena semakin besar kapasitas dinamonya ini, semakin cepat juga ngisinya. Gitu teman-teman. Dan ini adalah dinamo pengisinya, ini ada 2 piston, jadi semakin cepat ngisinya. Jadi 750 watt, dia klaim bisa 110 liter per menit gitu teman-teman. Lalu apa lagi ya? Oke teman, kita lanjut pada pengetesannya ya. Kita akan coba nyalakan, kita akan tes seberapa bisik suaranya dan seberapa besar listrik yang kepakainya. Kebetulan di belakang saya ini udah ada wattmeter nih. Nih nanti kita bisa pantau di sini. Nah, kelihatan nggak? Ini soalnya terlalu terang di sini. Nah, ini nanti bisa dicek di sini ya. Kita coba nyalain dulu. Nah, ini mic-nya saya coba lepas dulu. Nih mic saya coba taruh sini ya. Coba nyalain. Gimana teman-teman suaranya? Adem kan suaranya, nggak berisik. Lalu kita coba cek kapasitas listriknya nih. Ini terlalu silau ya. Kalau teman-teman lihat ini berapa? 603 watt, 612 watt. Ini listrik saya di 220 volt, 632, 638, 643, 649. Jadi klaimnya di sini kan 1 HP-nya 750 watt dan di sini terpantau 668 sekarang. Ini sangat wajar teman-teman. Karena kan fluktuatif ya kalau untuk daya itu, karena daya itu dipengaruhi oleh waktu juga dan juga tekanan juga anginnya nanti. Nih kita coba cek ya, ini tadi di menit berapa, di detik berapa. Ini jangan di skip videonya, kita coba lihat sampai dia stop di berapa detik ya. Ini udah menunjukkan di 5 bar. Kita coba lagi, nanti dia akan stop di 8 bar. Kita coba tunggu. Ini videonya nggak di skip ya. Tuh, ini udah naik lagi di 697, hampir mendekati 700. Jadi wattnya itu akan naik, dia akan maksimalnya di 750 watt. Ini udah di 8 bar. Ini udah 6 bar, sorry, masih di 6 bar.
tinggal 2 bar lagi. Ini saya suka itu yang oilless ini gini, dia nggak berisik teman-teman, Dia nggak bikin gaduh, jadi sangat cocok untuk di rumah. Ini masih di bawah 700, di 687. Pokoknya teman-teman kalau mau beli yang Fresco ini 1 HP, saya sarankan listriknya di rumah minimal 900 deh. Kalau 450 VA saya yakin nggak akan ngangkat. nah ini bentar lagi mau off tuh, bentar lagi hampir 8 bar, kita tunggu sejenak. Tuh ini udah ada angin, ada airnya juga ya, ini air trap, ini wajib dibuang juga nanti. Nah ini udah 8 bar, bentar lagi dia akan cut off. Belum, tunggu dulu. Nah dia udah cut off ya, dia di 8 bar lebih sedikit, 8 lebih deh pokoknya ya. Ini di 8 baran, idealnya dia akan cut off. Jadi sebenarnya itu bisa disetel di sini nih, di dalam sini. Dari juga udah off ya tuh. Jadi tadi terbukti di tester ini terbaca sekitar 700 watt. Di 700 wattan, klaimnya 750, ini udah worth it. Jadi teman-teman, kalau mau beli ini saya sarankan listriknya harus minimal 900 watt ya. Jangan di bawah 900, nggak akan kepake nanti soalnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tapi itu sih jadi pertimbangan kalau teman-teman beli yang 1 PK atau 1 HP, cek dulu listrik di rumah teman-teman kuat atau enggak. Kalau di rumah teman-teman pasangnya yang 450 VA itu saya jamin nggak kuat. Minimal 900 ke atas teman-teman ya. Kalau mau pakai yang 1 HP gitu. Kalau yang jenis-jenis yang mesin itu lebih cocoknya teman-teman pakainya untuk kayak di bengkel, di proyek gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu nih kalau kita buka bengkel atau kita ke lokasi kerja proyek, kita kan nggak tahu ada suplai listrik nggak di sana. Terus listriknya memadai atau enggak. Makanya opsi yang pakai mesin penggerak itu lebih oke gitu teman-teman. Terus lagi ke perawatan. Kenapa saya pakai yang oilless? Kembali saya jelaskan tadi, oilless ini minim perawatan teman-teman. Paling cuma ganti filternya aja, atau dibersihin, atau lebih baik diganti. Setahu saya sih kalau nggak salah ya, mau dikoreksi juga. Minimal setahun deh, setahun ganti ini. Atau tergantung pemakaian juga sih sebenarnya. Dicek aja kalau udah kotor banget, ganti. Harganya juga nggak mahal. Oh ya, tips juga. Setiap kompresor itu, di bawah sini tuh ada pembuangan. Di bawah sini tuh ada nipple pembuangan. Dan ini saya mau sharing juga, saya mau koreksi juga nih. Semoga ada dari bagian factory dari Lakoni nonton video ini. Saya mau sampaikan nipple buangnya kurang bagus. Mohon maaf, saya harus bilang kurang bagus. Karena gini, nipple buangnya ini kan bentuknya tuh kayak drat bulat gitu ya, tipis itu. Telinganya tipis. Jadi saat kita kencengin pakai tangan, oke, aman mungkin ya. Cuman waktu itu posisinya tuh kenceng ini, kenceng, susah pakai tangan. Maka saya putuskan pakai tang. Pakai tang nggak kenceng, orang kencengin kita perlahan aja. Tapi nggak tahu kenapa dia patah, malah jadi bulat gini loh. Lihat sini yuk. Nih teman-teman. Jadi itu, padahal di perhatian keluarkan angin dari tangki karena rawan korosi. Jadi setiap udara yang masuk itu kan masih terkontaminasi dengan air. Maka nih setiap pagi atau selesai digunakan nih harus dibuka. Tapi sayangnya ini punya saya patah teman-teman. Ini juga sedikit revisi juga dari saya. Dari Lakoni ini memang kualitasnya udah bagus. Tapi nipple buang air yang bawah itu saya kurang suka itu bentuknya kayak gitu. Kenapa nggak dibikin model kunci pas aja sekalian? Terus kalau nggak bikin stop kran aja. Jadi proses buangnya lebih mudah gitu ya. Bikin kayak model stop kran aja diputer gitu kan langsung anginnya sama airnya keluar. Itu teman-teman catatannya. Tapi itu nggak jadi kekurangan sih. Sebenarnya lebih ke revisi aja karena rata-rata umum juga semua kompresor bentuknya kayak gitu. Kecuali yang gede, yang sekitar saya lihat itu ada juga yang pakai stop kran. Nggak tahu bawaan, nggak tahu udah diganti juga sih. Oke, yang penasaran, ini kompresor saya beli 1 tahun lebih, 2 tahun kurang pokoknya. Saya beli itu di harga 1,9. Jujur aja ini beli online, saya beli online. Lumayan sih ongkirnya.
teman-teman gak usah kaget kalau kena ongkirnya mungkin di 100 ribuan, saya rasa anggap wajar. Karena kalau teman-teman waktu itu ya 2023 akhir atau 2024 awal ya saya beliin. 2023 deh. Saya belum pindah ke rumah sini. Ini saya beli 1,9 dan ongkir 100 ribu itu, ongkir 100 ribu itu kan nambah packing kayu juga. Tapi masih apes teman-teman tuh. Ini masih kena cacat, kena patah di perjalanan. Jadi si body ini tuh dari besi leburan, bukan besi murni. Makanya ini rentan patah. Tapi saya nggak komplain ke sellernya karena dari segi fungsi masih aman gitu. Pertama waktu datang saya cek itu patah ini retak atau patah. Terus saya cari serpihannya takutnya masuk ke baling-baling, tapi saya cek aman, tidak mengganggu secara fungsinya, tapi nggak masalah. Jadi itu mungkin human error saat namanya pengiriman. Itu hal wajar. Yang penting fungsinya masih seperti semula. Gitu teman-teman. Jadi boleh deh nanti teman-teman cek yang mau beli juga. Nanti saya kasih beberapa rekomendasi brand atau jenis kompresor. Saya kasih nanti di video. Teman-teman nanti boleh cek. Ada beberapa rekomendasi yang saya rasa worth it untuk dibeli. Dari saya pribadi. Terus ada beberapa aksesoris juga yang wajib teman-teman punya ketika beli kompresor. Yang pertama itu ada Nepal Quick Release, ini wajib banget. Terus buat ngisi angin kayak gini, buat ke mobil, ke motor lebih enak pakai kayak gini, ada jarumnya. Terus nozzle kayak gini, air nozzle kayak gini juga penting buat bersih-bersihin gitu. Ya, ini selang juga penting. Selangnya pakai yang spiral. Saya sarankan pakai yang kayak gini. Kenapa? Ini tuh nggak mudah kusut gitu. Kalau disimpan lebih mudah. Terus dipanjangin bisa panjang, kalau disimpan dia lebih ringkas gitu. Kalau digantungin gitu lebih enak lihatnya. Yang penting juga itu ya, catatan buat yang beli kompresor, mau itu listrik, mau itu mesin, tiap pagi atau tiap sekali digunakan, buang aja anginnya. Jadi itu supaya angin-angin yang di dalam sini tuh airnya bisa kebuang. Jadi si tangkinya ini nggak korosi gitu ya teman-teman. Itu catatannya. Jadi selebihnya saya rasa dari brand Laconi Fresco ini worth it untuk dibeli. Tapi kembali lagi teman-teman, sesuaikan budget, sesuaikan kebutuhan. Teman-teman nggak usah memaksakan harus beli dari suatu brand. Padahal teman-teman pakai brand yang lebih worth it atau lebih murah, itu lebih masuk akal juga. Itu teman-teman ya. Karena banyak juga yang lebih mahal, tapi banyak juga yang lebih murah, tapi lebih worth it juga. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan juga teman-teman ya, seperti itu. Oke, Laconi Fresco ini layak untuk dibeli. Silahkan buat teman-teman yang lagi cari kompresor, itu tadi udah saya sampaikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan tentang pemilihan kompresor. Yang pertama dari jenisnya, teman-teman pilih jenis listrik. Kalau listrik itu ada dua tipe, ada oil oilless. Kalau yang oilless dia keunggulan dia nggak berisik, terus minim perawatan, harga lebih mahal. Kalau yang oil, yang pakai oli dia harus pakai perawatan, terus suara berisik, harganya relatif lebih murah dari oilless. Terus kalau yang pakai mesin, teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja mau pakainya mesin apa, mau dari mesin Honda, mesin Cina, mesin apa, itu sama penggeraknya. Terus kalau tabungnya nanti kalau untuk bengkel gitu saya sarankan di 30 liter. Kenapa 30 liter? Karena teman-teman bisa hitung sendiri aja. Teman-teman sekali contohnya ngisi angin paling dapat berapa? Sekali ngisi 2.000 atau 4.000 rupiah. Jadi kalau minyak kecil nanti akan lebih sering nyalain mesinnya gitu teman-teman ya. Oke teman, sekian dulu untuk review singkat kali ini. Jika ada pertanyaan atau sharing pengalaman juga dari teman-teman yang udah pakai kompresor dan punya pengalaman atau mau sharing, jangan lupa sharing di kolom komentar supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Oke teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam satu profesi.